Tuhan, inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami datang menyembah dan memuji memuliakan Engkau. Kalau pagi hari ini Tuhan Kau masih memberikan kesempatan buat setiap kami untuk hidup dan melayani Engkau, memuji menyembah Engkau. Kami pergunakan kesempatan yang terindah, yang terbaik ini Tuhan. Memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik buat Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Sampai napas hidup kami. Sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu. Walaupun di luar sana ada pandemi, ada corona, banyak orang yang mati karena pandemi ini, tetapi kami percaya Tuhan. Kami tetap mempercayai Engkau Tuhan. Kekuatan datang daripadamu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak memuji-muji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap setia mengiring Engkau. Amin. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Kau layak kami puji Tuhan. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Yang percaya katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami tetap percaya akan kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami katakan pagi hari ini Tuhan, amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
bersama-sama. Ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, haleluya, di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, di dalam kekuatan ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Oh, kami percaya kedahsyatan-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, haleluya, dalam kehidupanku. Oh, di dalam kekuatan ku percaya. Katakan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sembah Dia, saudara. Puaskan setiap kerinduan kami Tuhan. Oh, ku percaya kasih-Mu dahsyat, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah Tuhan. Kuasa-Mu Kau curahkan selamanya, karena Engkau Allah yang ku cinta. Haleluya. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Jamah, jamah setiap kami Tuhan. Engkau layak. Haleluya, haleluya. Kami tidak pernah takut. Kami percaya kuasa-Mu membentengi setiap kami Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkaulah pembelaku. Sama-sama katakan, tak usah aku takut, tak usah, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya. Sembah Dia, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perbuatanmu di hidupku, oh, di hidupku. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, layak disembah. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, sebab kedahsyatan-Mu melingkupi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat bagi siapa saudara? Amin. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Ku kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujianku, hormat, kuasa bagi Raja. Haleluya. Mendengar suara-Mu, sudah
seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Oh, janji-Mu ajaib buat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tidak bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersuka cita bersama-sama saudara. Haleluya. Hey. Kalau kita masih memuji Tuhan itu karena iman kita kepada Dia. Amin saudara. Hey. Buat kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, Yesus, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh pencobaan melampaui tempat, biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Katakan saudara, semakin serupa dengan gambaran bersama-Mu. Kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Saudara berkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mari lebih dalam lagi bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satu kekhawatiran dalam hidup kami. Tidak ada ketakutan dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam
hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dengan apa yang sudah Kau perbuat setiap kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Setiap hati mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya, karunia-Nya yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari sekali lagi bangkit diri bersama-sama, saudara. Arahkan mata hatimu hanya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Mari saudara yang percaya katakan, tak ada lembah gelap yang mampu memisahkan kita. Amin. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Lebih percaya lagi katakan, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Amen. Kami bersyukur kepadamu buat kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa hidup sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan ajar kami menghargai kemurahan Tuhan ini, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapi kami, sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, diperbaharui oleh roti dan air kehidupan, yaitu firman Allah. Di dalam nama Yesus kami siap menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita ibadah perdana, ini bukan pasca corona. Sebab corona itu tidak akan hilang. Ya. Saudara-saudara, ya. Saya melihat peristiwa ini sebenarnya ada satu sinyal, ya, yang kalau Bapak Ibu amati, ini hanya kalau bahasa saya ini baru intro saja. Ya. Bagaimana hanya dalam tempo sekian bulan bahwa satu budaya itu telah mengubah dunia ini sehingga semua orang itu wajahnya diseragamkan. Ya. Ini sebetulnya sangat masuk akal karena alasannya dengan adanya virus ini. Ini kalau kita melihat Alkitab menubuatkan bahwa dunia ini nanti akan dikuasai oleh satu pemimpin tunggal, ini hal yang sangat realistis. Di mana satu perintah itu akan diikuti dengan konsekuensi logisnya. Dan ini sedang ditanamkan di dalam benak kita, ya, dengan cara yang demikian ini. Dan ini tidak bisa dihindari. Hanya saja pesan ini harus mengingatkan kepada kita bahwa ke depan iman kita ini betul-betul tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa. Ya. Sekarang seperti ini, saudara sadar enggak bahwa selama ini namanya diskriminasi itu sesuatu yang dihindari. Betul enggak nih? Tapi ini sudah terjadi diskriminasi. Ibadah begini orang tua usia sekian enggak boleh. Harusnya saya ini enggak boleh masuk di sini, sudah. Tak telu ya, enggak boleh. Ya. Anda bayangkan ke gereja orang tua enggak boleh, nanti masuk mall enggak boleh, ya kemana-mana enggak boleh, termasuk orang-orang sakit itu. Jadi ke depan itu hanya orang-orang yang betul-betul kuat, yang boleh layak untuk bersaing. Ini sebetulnya
pesan ini secara tidak langsung sedang diinjeksikan ke kita. Ya, ke kita. Makanya Alkitab itu mengatakan betapa keadaan zaman ke depan itu memang tidak mudah. Di sini letaknya bahwa persoalan yang kita hadapi itu tidak hanya persoalan makan, minum, sakit, tapi persoalan global. Dan ini kepentingan global. Ya. Dan ini yang perlu kita waspadai bersama. Baik, saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara salah satu pasal yang terkenal di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 23. Ini Mazmur selain 133 dan 25 dan beberapa pasal yang lain sering dikutip ya, dan dijadikan syair dalam satu banyak pujian. Mazmur pasal 23 ayat 4 dan 5. Ayat 1 itu pernyataan bahwa Tuhan itu gembala yang baik dan itu salah satu gelar Yesus Kristus. Dalam orang Yahudi begitu muncul gembala yang baik, dalam pikirannya langsung ting Elohim. Sehingga waktu Yesus berkata dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Dia sedang menarik gelar Elohim, gembala yang baik itu ke dalam dirinya. Nah, gembala yang baik itu menuntun ya, ke air yang tenang dan jaminan yang diberikan. Dan kita menginjak ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Begei, jurang. Kalau lembah itu ya bayangan kita indah. Tapi penggunaan Ibrani Begei itu jurang, kekelaman, sama fet, bayang-bayang maut. Beda antara kekelaman dan bayang-bayang maut. Sebab domba itu berhadapan dengan serigala, singa. Ya. Aku tidak takut bahaya, penggunaan ra. Dalam bahasa Ibrani itu kejahatan. Bahaya di sini juga ada unsur kejahatan yang bersifat ofensif menyerang. Sebab engkau besertaku, iman bersamaku. Gadamu, sifteka, tongkat besi, dan tongkatmu, umis hateka, tongkat dari kayu cabang pohon, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, berdasarkan dua ayat ini saya akan sampaikan tentang tetap kuat untuk menghadapi tekanan dalam persoalan hidup. Tetap kuat menghadapi tekanan. Persoalan hidup, kata tekanan kita banyak pakai istilah stres. Ya. Dan sebenarnya Anda pakai masker ini membuktikan Anda sedang stres. Ya. 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 Siapa sih yang mau pakai masker? Enak mana pakai masker dengan tidak? Tidak toh? Tapi Anda terpaksa juga pakai toh. Ya, stres. Ya, apa saja. Saudara-saudara menghadapi persoalan hidup. Nah, saudara-saudara, setiap orang itu pasti, tidak bisa tidak, akan menghadapi persoalan. Hanya versinya saja yang berbeda-beda. Hanya sekarang masalahnya bagaimana cara menyikapi persoalan itu. Itu yang akan membuat seseorang bisa mengatasi persoalan. Ada yang mengatasi persoalan cuek bebek dalam arti menyerah nasib pada atau takdir. Ya sudah, nasibku, takdirku begini. Ya. Ada juga yang menghadapi persoalan bagaimana berdaya upaya untuk mencari solusi atau jalan keluar. Ada juga orang yang tidak berbuat apa-apa, kecuali ngomel aja. Ya.
Itu dalam menghadapi persoalan. Itu bentuk ekspresi, tergantung modalitas dalam dirinya itu apa. Baik secara mental maupun secara spiritual. Itu yang menentukan di tengah-tengah dia menerima tekanan. Nah, bagaimana agar kita ini tetap kuat menghadapi tekanan dalam persoalan hidup? Yang pertama, pentingnya meyakini penyertaan Allah. Pentingnya meyakini penyertaan Allah. Sebab kesalahan yang paling fatal pada saat orang atau kita menghadapi persoalan adalah kita merasa sendiri dalam menghadapi persoalan itu. Sementara semua orang sebenarnya menghadapi persoalan. Yang lebih fatal lagi adalah mempersalahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap-sikap yang demikian tidak menyelesaikan masalah. Justru akan memperburuk apa yang sedang kita hadapi. Nah, dalam teks kita ayat 4 itu ada frasa yang mengatakan, sebab engkau besertaku, imadi, bersamaku. Ya, kata imadi kita dengar Immanuel. Ya, Allah yang bersama dengan kita. Waktu saya kecil di panti asuhan Kristen, saudara-saudara, itu dinding-dinding itu ditulisi banyak ayat. Maka ayat-ayat di kepala saya ini sebagian ya karena di dinding-dinding itu ada. Ya, di barak tempat kita tidur namanya barak itu los begini ada 5, 6 atau 7 sekarang. Ya. Walaupun sekarang anaknya tinggal 40-an. Jadi fasilitas yang banyak itu ya, dengan 40 orang lalu berlebih. Tapi zaman saya itu bisa anak sekitar 500 orang di situ. Ya, barak begini. Itu dinding-dinding itu ditulis. Ya, masuk ke panti asuhan itu berhadapan dengan tembok. Ada tulisan Yohanes 14 ayat yang ke-18. Ya, ditulis di situ, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya. Itu pernyataan Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Walaupun dimasuk di panti asuhan itu ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang yatim dan yatim piatu. Kalau saya ini tidak piatu, tidak yatim piatu. Ya, itu loh. Ada yang orang tuanya tidak mampu, seperti itu. Nah, saya tidak kategori itu, karena kategori saya kategori yang spesial, anak nakal. Ya, itu. Karena saya tidak yatim piatu, jika bukan karena kategori miskin. Ya. Nah, itu aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan itu memang maknyes di hati kita. Ya, sebagai anak-anak yang di panti asuhan itu. Ya. Tapi apakah orang itu yatim atau piatu atau bukan yatim piatu? Seperti yang saya katakan di depan. Ya, tidak jarang orang mengalami merasa sendirian. Ya, di tengah-tengah persoalan hidup. Walaupun mungkin ada suami, walaupun mungkin ada istri dan seterusnya. Dia merasa ya mungkin kalaupun saya cerita dia juga tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi ayat yang kita baca tadi adalah Allah itu bersama kita. Yesus memberikan jaminan kita tidak pernah sendirian. Nah, kalau Allah beserta dengan kita sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang harus membuat kita itu takut, khawatir dalam semua aspek hidup. Ya, apa yang membuat coba? Ya. Pak Heru ada enggak? Pak Heru mikir dalam situasi semacam ini Pak Heru enggak kena virus seperti apa? Ya mikirlah. Wong virus itu enggak kelihatan kok. Ya, enggak kelihatan. Mungkin di sebelahmu itu ada coronanya, saudara enggak tahu. Ya, udah kelihatan. Bisa saja itu. Ya, tapi saya mikirnya kan simpel aja. Saya ini hamba Tuhan, anak Tuhan, ya.
Saya melayani dia, saya hidup dengan dia. Ya. Corona itu tidak akan membahayakan saya. Gitu. Kalaupun itu nempel ke saya dan saya harus mati, apa persoalannya? Itu. Apa orang mati mesti pakai dengan corona? Halo? Enggak. Pakai rawon pun orang bisa mati. Gitu. Tidak usah jauh-jauh. Gitu loh. Anda pakai masker begini supaya tidak kena corona. Waktu makan buka masker sampai salah pendet. Ya. Mau apa? Itu kematian bisa di mana saja kok. Tapi kalau memang pekerjaan kita ini sudah selesai, ya, tidak bisa dihindari kok. Mesti kita kembali kok. Tapi kalau pekerjaan belum selesai toh, saudara-saudara, ya, ibaratnya kita ini masuk di sarang corona pun, ora apa-apa. Wong Daniel itu masuk ke lubang singa, ya, singa itu jadi kutu kok. Kenapa singa itu enggak doyan Daniel? Karena baunya sudah pahit, belum dimakan. Karena kalau singa aja bisa jinak, masuk corona enggak bisa jinak. Ya, tapi jangan nita itu lalu masker buat cepot begitu. Orang terdas corona begitu. Tempeli modiar. Itu namanya mencobai Tuhan itu. Ya prosedur tetap digunakan, ke sini saudara tadi harus dilihat suhunya berapa. Ya, saya tadi cukup terenyuh karena Bu Sri itu yang rambut putih itu pakai tongkat begitu. Saya betul udah pesan sama Pak Adi. Nanti kalau semua jemaat masuk pintu ditutup, ya daripada di sana pindah di sana loh, depan kaca di balik kaca itu. Ya, tapi akhirnya dia harus pulang. Ya, saya tidak mentolol lihat beliau pulang dengan tongkat digonceng sepeda motor. Ya, tapi kalau tak tahan aku yang salah gitu. Orang tua tidak boleh datang. Gitu. Tapi itulah kondisinya demikian itu ya. Prosedur itu harus diikuti, saudara-saudara. Ya, pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya itu digunakan. Kalau kita sudah sikap dengan prosedur itu toh, artinya kena, itu sudah di luar batas kemampuan kita. Nah kalau kita sembrono kena, ya jangan menyalahkan Tuhan itu. Ya, ini karena kehendak Tuhan, bukan karena goblokmu dan sembronomu aja itu. Ya, saudara-saudara, nggak bisa kondisi yang semacam ini. Jadi apa? Toh Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup apa? Adalah Kristus, mati adalah apa? Untuk nggak peduli matinya itu dengan cara apa. Ya, pokoknya nggak bunuh diri gitu aja loh. Ya, mau apa? Ya kita berharap semua itu mati baik-baik begitu, kayak siapa itu? Kayak Yakub ya. Begitu tidur, narik kakinya klek, mati begitu. Itu tidur sudah meninggal. Tapi kita tidak bisa nyetel mati mau seperti apa, tapi bukan cara mati yang Alkitab sebutkan itu, tapi bagaimana cara hidup kita. Jadi memang kita ini masih ada kesempatan hidup, masih bisa lakukan sesuatu. Jangan karena situasi semacam ini, ketakutan itu begitu mencekam kita, ya, sehingga terbatas untuk apa? Ya, saudara-saudara. Kalau memang ketakutan semacam itu membuat kita kehilangan produktivitas hidup. Saya kira kita ditipu iblis semacam itu. Ya, saya tidak mau, saudara-saudara. Walaupun ya saya sudah pelayanan kemana-mana kan sudah tidak mungkin. Sudah semua jadwal harusnya ini pun saya khotbah di Sidoarjo. Ya, Sidoarjo sudah buka. Itu, tapi saya katakan pada mereka, sorry, ini corona saya tidak kemana-mana, saya masih konsentrasi di gereja karena ini baru perdana ibadah. Ya, saya ikut kuliah online, ya, untuk mengisi saya sendiri, saya supaya tidak kehilangan sesuatu, mengupdate. Masih saya online ikut kuliah, ya. Saya bagaimana sama teman-teman merenov ini,
yang menyulami peredam, mengganti ini warnanya kan sudah berubah, saudara. Walaupun bentuknya ini. Ya, ini kipas angin tak turunin semua, TL-nya juga saya turunin, ya, supaya enggak sama dengan Indomaret. Ya, kalau saya di foto itu lihat neon begitu itu kok kayak Indomaret. Ya, saya kadang kalau moto itu saya supaya enggak kena saya digelukkan malah lantainya sing ketok. Ya, diunggahnya titik ketok neonnya, kalau begini kan kelihatan lumayan begitu. Ya, masang rigging dan semua. Ya, berterima kasih dengan teman-teman yang ikut guyupi, gotong royong. Ya, sebelah itu masih juga dipasang slup, dibangun. Ya, belakang pasang kanopi. Ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Saudara-saudara. Ya, saudara bekerja itu tanggung jawab saudara, itu benar. Tanggung jawab untuk hidup saudara dan seterusnya. Tapi kita dipanggil bukan hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau Anda boleh cek dalam Alkitab, kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bermanfaat untuk diri kita sendiri juga bermanfaat untuk banyak orang. Hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37, cintailah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap kekuatan jiwamu. Tapi ayat 39, cintailah apa? Sesama manusia seperti apa? Diri sendiri. Mencintai diri sendiri, sudah bekerja, cari sandang pangan, papan, itu untuk diri sendiri, yes. Tapi juga untuk sesama. Ya, kalau kita mencintai diri sendiri, kita sudah melanggar hukum alam. Ya, ini tidak usah hubungan dengan Tuhan lah, tidak usah buka ayat Alkitab. Kita ini hidup untuk diri kita sendiri, kita sudah bertabrakan dengan hukum alam. Kita yang belajar biologi kan ada rantai kehidupan dan seterusnya. Hidup juga sama sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Saudara-saudara, kita butuh orang lain. Nah, kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri, itu orang yang fatal dalam hidupnya. Jadi tidak apa-apa, persoalan ada, masalah ada. Tapi meyakini penyertaan Tuhan ini loh, yang membuat kita dimampukan sehingga tidak mudah situasinya goyah. Allah itu menyertai, sifatnya omnipresent, dia maha hadir. Hanya bagaimana sikap kita saja. Oke. Dalam Lukas 24 itu ada 2 murid yang sementara tinggalkan Yerusalem karena keadaannya hopeless. Secara politik dia berharap Yesus itu menjadi pemimpin yang memerdekakan. Ternyata dia mati disalib, dia pulang, dia keluar kampung ke Emmaus. Loh, di tengah jalan loh Tuhan itu hadir. Ngomong-ngomong seperti itu. Loh, enggak sadar Tuhan itu ada. Ya, enggak sadar. Alkitab mengatakan karena ada selaput di matanya itu yang menutup sehingga enggak mengenal Kristus. Lukas 24 mengatakan pada saat Yesus memecahkan roti untuk mereka, mata mereka terbuka, selaput itu gugur. Baru mengenal Tuhan dan Tuhan raib dari hadapan mereka. Ya. Jadi Tuhan itu ada menyertai kita. Hanya seringkali selaput di mata kita itu yang membuat kita tidak menyadari kehadiran Allah. 2 murid itu selaputnya apa? Ya konsep Yudaism tadi, partikularistik yang meyakini sebagai bangsa yang spesial di mana Mesias itu datang untuk mendirikan kerajaan seperti Raja Daud atau Salomo. Itu selaputnya. Ya. Dan setiap kita punya itu selaput itu. Seberapa tebal ya masing-masing kita yang ngerti ukurannya. Tuhan itu ada menyertai kita. Kalau selaput itu begitu tebalnya soal duit, soal materi, saudara-saudara, begitu apa yang kita usahakan itu rasa-rasanya sudah grafiknya turun goyang, sudah rasanya Tuhan tidak ada. Karena apa? Selaput itu terlalu tebal. Sehingga dia tidak mengenali kehadiran Allah. Atau apa? Soal kesehatan mungkin. Ya. Orang itu memang butuh sehat seperti apa, ya dibutuhkan itu. Saudara-saudara. Tapi kalau itu menjadikan orang
serba ketakutan, sehingga Tuhan itu tidak nyata, tidak hadir dalam kehidupannya. Saya kira itu kehidupan yang sangat konyol. Jadi Allah itu hadir dalam hidup kita, menyertai kita. Ya harusnya membuat kita tatak gitu loh. Ya. Saya harap Bapak Ibu ingat pendekatan saya orang yang digandeng siapa? Panglima, Jenderal Bintang 4. Ya Anda tidak perlu takut loh digandeng sekarang Pak Hadi ya, Panglima. Ya, itu dari Angkatan Udara dipilih Pak Jokowi. Digandeng beliau dengan uniform pakaian lengkap. Apa yang Anda takuti? Kalau saudara digandeng Pak Hadi selaku Panglima Bintang 4, lalu di Satpam BCA, jadi Panglima tak kaplok ya wong itu. Menghina Bintang 4. Jangankan Satpam BCA, di Indonesia ini ada Jenderal Satpam pun, enggak perlu takut. Karena itu jaminan itu. Ya, Tuhanmu bintang piro? Bintang 7. Itu hanya menyembuhkan sakit kepala yang cekot-cekot bintang 7 itu. Ya, Erastus membuat nyanyian dia bintang di atas segala bintang. Ya, saudara-saudara, sudahlah. Tuhan itu luar biasa. Hal yang kecil-kecil sampai yang besar itu, ya. Di situasi corona ini saya melihat bagaimana Tuhan itu memelihara saya, menyertai. Ya, kadang-kadang dihubungi pendeta dari gunung, Pak, tempat saya sudah tidak ada apa-apa, gitu loh. Dipikir tempat saya itu banyak apa-apanya. Ya kirim loh, ini betul, Pak, sudah nggak ada apa-apa. Ya jemaat semua ya, jemaat kecil ya, aku tak tulis ya. Wes muduna, aku tidak ngerti loh Bu Heru itu dua apa. Ya muduna ya aku cuma bilang sama Bu Heru toh. Kuwi lho pendeta ning gunung ana takon medun. Ya sapa enek ngono kukutono. Oh enek sih jak kukut. Aku ya simple. Andekan ora enek apa-apa, ya gampang toh pendeta. Kowe takon medun ini untuk menunjukkan aku karo kowe iki padha ra duwe apa-apa. Ya. Karena kita padha ra duwe apa-apa nih, yuk doa bareng. Lho enak ta kuwi. Kuwi simple karepku ki gitu. Saudara tahu? Setengah jam ya Bu Heru ya. Habis saya itu, setengah jam itu loh. Ada jemaat itu bawa 25 kiloan, satu sak itu. 3 sak. Belum Indomie atau minyak atau apa. Setengah jam habis itu loh. Ya pendeta itu tinggal bawa aja saudara-saudara. Ya, ini yang gitu-gitu loh. Makanya ayat kan, anaknya sendiri loh itu diberikan kepada kita, Yesus itu. Masa yang lain enggak? Ya, itu penyertaan Tuhan. Saya itu meyakini sedemikian rupa Allah itu. Saya itu bertumbuh kecil sampai dewasa, merintis jemaat sampai Tuhan itu memperhatikan yang seperti itu loh, saudara-saudara. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita, enggak pernah negakne, itu bahasa Jawa itu. Ya. Oke, kita lihat yang kedua. Ya, agak berat dikit ya. Yang kedua, menerima kedaulatan Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau yang pertama, meyakini penyertaan Allah, Allah yang diam bersama dengan kita, itu bisa dirujuk dengan 1 Korintus 3:16, bahwa kita ini tempat di mana Allah berdiam. Ya. Nah yang kedua, menerima kedaulatan Tuhan dengan sepenuh hati. Orang Kristen yang rapuh pada saat menghadapi persoalan adalah di mana konsepnya Allah itu tempat meminta, di mana kalau dia berdoa, Tuhan itu pasti menjawab. Diibaratkan dia itu pegang lampu Aladin. Ya, digesek haleluya 3 kali, lalu Tuhan itu muncul. Ya, minta apanya? Jel opole. Ini orang Kristen yang rapuh, konsep-konsep seperti itu. Loh, saya tidak mengajarkan saudara tidak boleh meminta kepada Tuhan loh. Tapi kalau Tuhan itu hanya sekedar tampil butuh, di mana kita berdoa kepadanya di tengah kebutuhan kita, dan Tuhan harus memenuhi kita.
Saya kira ini teologi atau konsep yang salah. Saudara-saudara, Tuhan bukan Tuhan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kalau doanya enggak dijawab, nesu. Ya. Ya kan kadang-kadang saya itu banyak dinesoni, saudara. Padahal itu urusannya Gusti Allah loh. Wong doanya sih enggak dijawab, Tuhan yang enggak jawab kok nesune karo aku. Ya. Saya ini sudah berdoa, sudah puasa, sudah gini kok doa saya enggak dijawab, Pak Heru. Podo. Emang ini sing bermasalah cuma kowe. Ya toh? Sama. Kita tuh bukan berarti kalau kita ini sudah rohaninya mantap, sudah lakukan sesuatu semua, seolah kita ini pegang remote control, ya toh? Lalu Tuhan suruh menari di depan kita, meja ini Tuhan nari, terus Tuhan, memangnya golean. Ya, dia bukan robot yang mau mengikuti kita. Oke, kita lihat kalimat berikutnya. Gadamu, sipteka, tongkat besi, dan tongkatmu, umisateka, tongkat kayu. Itu dari cabang pohon. Itulah yang menghibur aku. Saya baca ini, Mazmur ini saya pikir luar biasa. Kalau itu tongkatmu yang dari dahan kayu, itu Bapak Ibu tongkat ini, ya, itu menghibur aku, masuk akal aku. Tapi kalau disertai gadanya, ya, tapi menghibur, nah itu saya enggak bisa memahami itu sebetulnya. Ya, karena ini gada ini tongkat besi. Nah tongkat besi ini untuk memukul binatang yang enggak menyerang domba, betul. Tapi jangan lupa loh, bagada itu juga bisa untuk memukul domba. Oke, saudara-saudara. Ya. Nah ini tidak gampang. Pernah lihat enggak gambar gembala yang domba itu dipanggul? Ya, lalu kakinya dibalut. Itu bisa karena domba itu nakal, jatuh ke jurang dan kakinya patah dibalut, bisa. Tapi ada tradisi yang mempercayai begini. Ya. Kaki domba itu sengaja dipatahkan oleh si gembala. Ya. Kenapa dipatahkan? Karena ini troublemaker ini. Domba ini ya pecicilan dan mengganggu domba yang lain. Gitu loh. Ya, ngajak kemana gitu. Nah ini dipatahkan supaya diam. Oke, saudara. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab, ada banyak contoh. Dampaknya Allah mengizinkan situasi-situasi yang memang enggak mudah itu. Enggak mudah. Ya. Maka kata gada dan tongkat itu untuk membimbing, tongkat dari kayu tadi, untuk mengarahkan. Ya. Untuk supaya domba harus kemana, ya lewat seperti apa. Ya. Lalu itu juga untuk memiyak. Memiyak itu bahasa membuka, ini Jawa buka, menyibak, itu guru mesti ngerti, ya. Menyibak, gitu. Ya. Tapi kalau tongkat gada tadi itu bukan untuk ya yang lain, memang kecuali itu untuk membela diri, untuk melindungi domba, tapi saya katakan tadi itu juga bisa untuk mendisiplin. Ya. Tapi pemazmur melihat itu pun menghibur. Coba kita bandingkan dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Sama enggak dengan Mazmur 23 ayat 1 tadi? Gembala yang baik menghentar rumput yang hijau. Oke? Ya. Sama tak? Ya, menghentar rumput yang hijau. Terus ayat 29. Malah hilang. Marilah kepadaku yang letih lesu berberat, aku beri kelegaan kepadaku. Ya, belajarlah kepadaku. Ya, karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Pikolah kuk. Sudah muncul. Pikolah kuk. Coba lihat ayat 11, ayat 28. Marilah kepadaku
yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya itu mau dimerdekakan atau diberi beban? Dimerdekakan. Oke? Tapi kalau Tuhan berkata, pikolah kuk, itu diberi beban atau tidak? Ada wong aja lah ngomong itu dah. Lo dibebaskan juga ikut neh. Lo karena rasa mau bebaskan kan gitu. Nah, kuk di sini balance scales, penyeimbang. Nah, kadangkala Tuhan itu memberikan sesuatu untuk menyeimbangkan gada dan tongkat itu sama. Ya, maka dalam Matius 11 itu bebanku ringan. Maka kalau dalam bahasanya pemazmur, menghibur aku. Ya, saudara-saudara. Jadi didikan itu enggak mudah ya. Disiplin enggak mudah, betul. Saudara-saudara, ya, enggak gampang. Saya dulu waktu di panti asuhan dididik disiplin. Waduh, saudara-saudara, ya, enggak gampang. Dan didikan itu macam-macam, dikampleng, dipukul. Ya, pukulan begini nih loh, saudara-saudara. Ya. Karena kami di panti asuhan waktu di Madiun kan kami dilatih. Madiun itu enggak ada lah, anak-anak kecil itu ngerti itu namanya senam, jurus, Esatrata itu ngerti itu. Ya. Dan itu olahraga kami di panti asuhan. Sehingga kalau nakal itu ya sudah pukulan yang semacam ini. Ya. Nanti kalau dikunci di WC. Dikunci di WC. Semalaman loh, saudara. Dikunci di WC. Loh, kita tertib loh. Malam itu andaikan keluar bisa itu untuk pergi kemana, tapi kita tetap melaksanakan itu karena ngerti salah. Ya, saya pernah dihukum di WC, tidur di WC, terus berdiri ini kan kesal saudara-saudara. Saya bilang sama temannya, ayo itu tempat cucian itu, papan itu, ada gerit-gerit itu untuk basuh biasanya untuk nyikat loh. Kita angkat Pak. Tahu itu di WC untuk nutupi lubang-lubang itu. Kita melungker berdua di situ. Ya, tetap. Gitu. Maka anak saya itu apa? Mana Yesa? Nah itu. Ya. Jam 9 pulang, lewat 5 menit tutup. Tidur di luar. Waktu masih video callan sama cucu saya lah. Cucu saya tahu saya marah. Tuh. Itu cucu saya bilang, "Opa, kasihan itu Om Yesa. Gigit nyamuk." Ya. Tidur di luar. Mamanya enggak tega. Buka, aku bilang, kalau keputusanku enggak dibuka, nek mau bukaan. Ya. Tapi saya udah ultimatum, enggak aku minggat sekomah. Ya. Anak-anak saya enggak ada yang enggak kena pukulan saya. Itu Tuhan yang pakai gada, untung saya enggak pakai gada, saya pakai kamplengan. Nek nelone Alkitab tak siap nih goda wi. Nek bathuke ngono lumayan. Ya, saya lebih baik dari Tuhan ini. Tuhan pakai godok, aku pakai kamplengan kan lumayan itu, saudara-saudara. Ya. Tapi menghibur, kenapa? Ada tujuan. Hari ini saya harus berkata didikan itu baik buat saya. Ya. 2 Timotius 3:13, setiap tulisan yang theopneustos, dinafaskan, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan itu nilai, tidak mudah. Ya, ada didikan yang tidak terlalu keras, tapi perlu psikoterapi itu, didikan itu. Dan Alkitab mengajar. Saudara gampang kalau Tuhan berkata, kapak sudah tersedia di mana? Di akar pohon. Yang tidak berbuah apa? Ditebang. Ya. Yohanes 15, setiap ranting yang tidak berbuah apa? Dipotong, dibakar. Gampang? Enggak gampang. Itu ancaman semua, enggak mudah itu. Paulus katakan, yang enggak mau bertobat, doakan. Ya, supaya tubuhnya hancur. Serahkan pada iblis. Bayang no. Ini yang saya belum praktekkan di sini. Tak syafaati. Ya Tuhan tolong dia berkati, beri kesadaran. Saya belum sampai menyerahkan pada iblis. Oke, saudara-saudara. Itu enggak mudah-mudah loh, ini bahasa Alkitab kok.
Ya. Bahasa Alkitab itu menghadapi umat, ada yang lembut ya, tapi ada yang keras. Menggunakan terminologi yang menyengat. Keras tengkuk, keras kepala, bajingan. Betul ada itu? Ada. Saudara-saudara, itu memberi sengatan. Dan itu tidak gampang, itu tidak mudah. Tapi ingat, semuanya itu kalau kita melihat dalam perspektif dari syair yang diutus Daud, itu menghibur aku. Ya, misinya apa? Saya kira orang-orang tua yang tahu bagaimana mendisiplin anak, ya dia harus disiplin, saudara-saudara. Ya, anak itu masih makanya saya himbau yang punya anak kecil, cucu atau apa itu coba ya, sekolah minggu diarahkan, dididik seperti apa untuk mereka belum punya free will, belum punya kehendak bebas, ya orang tua harus paksa dia. Tapi begitu menginjak pemuda, dia sudah tidak bisa dipaksa. Ya. Jadi kalau anak itu dipendelii masih bisa, dipendelii aja, dibengoi, seperti itu. Nah, sudah pemuda sampai pendelii malah mendelik juga deh. Ya. Jadi jangan terlalu bilang kasihan, memang itu perlu disiplin dan Alkitab mengajar. Makanya Alkitab ngomong apa? Orang tua yang tidak merotan anaknya, dia sedang memprogramkan kematiannya. Nah ini orang tua, Tuhan pun sama. Dia kita sebut Bapa yang penuh kasih sayang, ya. Tapi juga Bapa yang mendisiplin kita. Tapi kalau kita harus melihat bahwa itu untuk kebaikan kita, ya kita menghibur lah. Nah orang tua itu nek saya ngelemengi, saya ngomel, berarti kan masih perhatian. Tapi kalau orang tua sudah tidak mau ngomong, sudah itu karep-karepmu, ya jangan pikir itu senang. Ya, demikian juga dengan Tuhan. Saudara masih dengar khotbah begini, masih nyaman ini. Ya, ada seorang ibu yang lalu curhat dengan saya, suami saya itu Pak, emosional banget, temperamen banget. Urusan ngomong titik iso, wah jan gede marah. Padahal Pak di kamar saya itu ada tulisan susunan ayat di situ tuh. Begitu tidur langsung baca itu. Gitu loh. Tulisannya itu apa? Orang yang cepat marah adalah orang yang bodoh. Lalu saya bilang sama ibu ini, Bu, tulisan ayat kuwi sampinge mbok tukokne patung leak neng Bali, ya, sing kae melet kae. Kuwi padha. Gitu loh. Pengaruhnya padha. Ya. Kenapa? Orang lihat gambar leak tadi dengan lihat ayat Alkitab, kenapa kok sama? Karena itu hanya hiasan dinding. Gitu loh. Belas. Enggak masuk. Loh, tapi kan ada Pak. Orang yang begitu firman Tuhan itu langsung maces. Iya. Yang mungkin tipikal suamimu bukan itu. Orang enggak semua sama. Ya. Ya kecuali kuwi ayat bom mbok cekokne bojomu mlebu tenan kuwi. Lebar kuwi murus-murus. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan itu mengasihi kita dan ekspresinya yaitu menuntun, ya, menggembalakan kita tapi juga mendisiplin kita. Ya, tinggal bagaimana dalam persoalan itu ini apa ini? Ini apa ini? Kita lihat ini. Ini disiplin Tuhan atau tidak? Nah, itu loh. Ya, kita jangan kehilangan sukacita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi mari kita bersama-sama untuk tetap jangan kehilangan semangat, tetap jangan kehilangan gairah dalam situasi yang semacam ini. Mungkin ke depannya akan lebih parah, ya. Dan saya yakin itu, saya tidak bernubuat karena memang Alkitab sudah ngomong, ya, menjelang kedatangan Tuhan, situasinya akan bertambah berat. Ya, kita tidak mempersoalkan itu, yang kita masalahkan adalah bagaimana kita membangun iman kita, membangun spiritualitas kita, itu yang utama. Ya, kalau keadaan zaman pasti saya katakan tidak bertambah baik. Ya, tapi bagaimana kita membangun iman kita, membangun hidup kekristenan kita sehingga kita tetap kuat, tetap bertahan, ya, di dalam iman. Sehingga kalaupun kita harus sampai satu titik kita kembali ke rumah Bapa, kita digolongkan orang-orang yang berbahagia.
Tapi semasa masih hidup, kita tetap kuat untuk menghadapi persoalan karena kita mengerti bagaimana menyikapi, karena Tuhan menyertai kita. Dan kadang Tuhan juga harus mendisiplin kita untuk apa? Meningkatkan kedewasaan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Pujian apa? Kita akan datang kepada Tuhan. Saudara yang memiliki kekuatan dalam menghadapi situasi, tetap kuat. Kalau saudara mengalami kebimbangan dan rasa takut, percayai bahwa Tuhanmu itu tidak pernah meninggalkanmu. Buka hatimu. Banyak yang kau perbuat. Dia mau kerjakan sesuatu pagi hari untuk kita. Di dalam Hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ya kasih setia Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan, buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setia Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Buat penggembalaanmu, buat pemeliharaanmu, Amin, Yesus. bahkan ajaran, disiplinmu. Biarlah kami menyikapi dengan kami berbahagia. Karena Engkau tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Engkau berkati setiap jemaatmu yang hadir, bahkan yang ada di rumah menyaksikan tayangan pagi hari ini. Tuhan, Engkau bersama mereka. Beri penghiburan, beri kekuatan. Tuhan menolong mereka. Engkau hadir bersama mereka. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, rancangan-Mu baik untuk kami. Memberkati setiap kami. Memberkati jemaat-Mu yang di rumah. Melaluinya Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini belum ada pengumuman atau ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Oke, nanti saudara sebelum doa berkat, pulang saudara lewat sebelah kiri ya. Sebelah kiri saya atau sebelah kanan saudara. Nanti tidak boleh berbarengan, jadi satu persatu. Setelah doa berkat saudara duduk sebentar, lalu memberikan kesempatan yang di depan dulu, baru yang belakang bergantian gitu, tidak boleh bergerombol. Oke, saudara seperti itu. Lalu persembahan saudara masukkan di peti-peti persembahan yang sudah ada di ruangan ini. Saya kira itu, Pak Adi, ada pengumuman? Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kita tidak beribadah, ya, jadi pengembalian dana untuk arisan itu tetap berjalan, jadi artinya dikembalikan, saudara-saudara, karena wajib itu dalam rangka pembangunan rumah berkat, ya tinggal dua kali, saudara-saudara, ya, tinggal nilai 20 jutaan, jadi selesai itu. Ya. Jadi tolong kalau nanti pulang Bapak Ibu Saudara, jaga jarak atau sabar aja duduk dan pelan satu-satu, jangan terlalu berdesak-desakan ya. Karena tadi juga dimonitor oleh TV Kompas, saudara-saudara, supaya artinya memang ibadah di gereja-gereja itu telah mengikuti prosedur ya yang baik ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Walaupun mohon maaf saya tidak melibatkan semua, itu yang muncul di kepala saya saja ya. Karena waktu dalam dada kebaktian itu saya membagi WA kepada Bapak Ibu Saudara ya yang mau ikut terlibat dalam pendanaan proyek-proyek ini, saudara-saudara, dan saya berterima kasih ya. Sebetulnya saya juga ditegur oleh Bu Heru, kondisi gini kok ngumpul nih dana. Cuma saya bilang, ya saya mau lihat anak-anak rohaniku aja. Ya, kalau orang memberi dalam keadaan limpah, semua baik-baik, ya saya kira banyak orang bisa lakukan. Tapi dalam keadaan sulit dan orang masih bisa memberi kepada Tuhan, saya kira itu sesuatu banget. Berapapun, bukan soal banyaknya. Ya, dan puji Tuhan ya dengan pemasangan semua ini, ya termasuk kanopi di belakang sekitar 300 juta masuk. Ya, saudara-saudara, belum pembangunan di sebelah ya. Saya juga berterima kasih untuk keluarga yang ya membangun di belakang ini untuk supaya melebar. Diharapkan nanti bisa dibobol di belakang itu untuk perpus dan untuk ruangan multimedia atau apa ya, mengedit dan seterusnya. Kita membutuhkan itu, saudara-saudara. Saya ucapkan terima kasih karena kami tahu, kami percaya apa yang sudah Bapak Ibu persembahkan itu tidak pernah sia-sia. Ya, saya juga berterima kasih di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu masih perhatian dengan saya, ya. Ada yang ngirimi pisang, ya, ada yang ngirimi ikan dan semua, makanya saya urip sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, sudah dipakai menjadi kepanjangan tangan oleh Tuhan. Terima kasih. Ya. Dan mohon maaf kalau Bapak Ibu agak terganggu, ya karena ada pembangunan, jadi itu ditutup, tidak boleh masuk dan ada material-material yang ya. Bapak Ibu bisa maklumi
Ya, tapi paling tidak semua bisa berjalan seperti ini. Ya. Cukup, ada pengumuman lain, tambahan? Tidak ada? Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dengan berdoa. Bapak Pendeta Yonatan Adi Wahono STH tampil ke depan, menutup dengan doa sekaligus doa berkat. Nanti sesi kedua jam 9. Ya. Mari angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami yang baik. Dan setiap kami adalah domba-domba kesayangan-Mu Tuhan. Karena itu kami pertaruhkan setiap jemaat-Mu, bahkan setiap orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Semua tetap dalam pemeliharaan dan pengembalaan Tuhan. Sehingga tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat intervensi atas hidup kami. Karena hidup kami adalah dalam genggaman tangan Tuhan. Hari ini dengan otoritas dari surga, kami terima segala anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan damai sukacita, pertolongan penghiburan pembelaan, berkat-berkat rohani, berkat jasmani, diberkati kesehatan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati anak cucu cicit kami dimanapun berada, diberkati segala usaha pekerjaan kami, terlebih diberkati pertumbuhan iman kami oleh kuasa Roh Kudus. Berkat itu kami terima sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi, tetap tertib, pulang bergantian, Tuhan memberkati.